Bekantan. Kalau lihat hewan berhidung super besar ini, jangan langsung ketawa. Namanya bekantan, primata endemik Indonesia yang hanya hidup alami di Pulau Kalimantan. Hidung besar itu bukan sekadar ciri khas, tetapi juga senjata untuk menarik perhatian betina. Semakin besar hidung pejantan, biasanya semakin tinggi peluangnya mendapatkan pasangan. Bahkan, hidung tersebut juga membantu menghasilkan suara yang lebih nyaring untuk menandai wilayahnya. Bekantan hidup di hutan bakau, rawa, dan tepian sungai. Berbeda dengan kebanyakan monyet, mereka justru sangat jago berenang. Berkat selaput di antara jari tangan dan kakinya, bekantan mampu menyeberangi sungai dengan mudah untuk mencari makan atau menghindari predator seperti buaya dan macan dahan. Makanan favorit bekantan adalah daun muda, buah-buahan, biji-bijian, serta bunga. Mereka memiliki perut khusus yang dipenuhi bakteri baik sehingga mampu mencerna daun yang sulit dicerna oleh hewan lain. Karena itu, bekantan lebih sering memilih daun muda yang kandungan gizinya lebih tinggi. Di Indonesia, bekantan juga sangat populer. Bekantan menjadi inspirasi maskot dunia fantasi atau Dufan di Jakarta. Hal ini membuat hewan unik asal Kalimantan semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sayangnya, populasi bekantan terus menurun akibat hutan yang berubah menjadi perkebunan, permukiman, dan kebakaran hutan. Padahal, primata berhidung unik ini merupakan salah satu satwa paling ikonik yang dimiliki Indonesia. Jadi, kalau suatu hari kamu melihat bekantan di habitat aslinya, berarti kamu sedang menyaksikan hewan yang hanya bisa ditemukan hidup liar di Indonesia. Tarsius lariang. Jangan tertipu dengan tubuhnya yang kecil. Hewan ini adalah Tarsius lariang, salah satu primata endemik Indonesia yang hanya ditemukan di hutan-hutan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Ukurannya memang hanya sekitar 10 hingga 15 cm. Tetapi kemampuan berburu hewan mungil ini benar-benar luar biasa. Hal pertama yang paling mencolok adalah matanya yang sangat besar. Bahkan, ukuran kedua matanya lebih besar daripada otaknya. Uniknya lagi, mata Tarsius tidak bisa bergerak sama sekali. Sebagai gantinya, ia mampu memutar kepalanya hingga hampir 180 derajat ke kiri maupun ke kanan, mirip seperti burung hantu. Berbeda dengan kebanyakan primata yang gemar memakan buah, Tarsius lariang merupakan karnivora sejati. Makanan favoritnya adalah jangkrik, belalang, laba-laba, hingga kadal dan burung kecil. Tarsius lariang aktif berburu pada malam hari dan menghabiskan siang dengan beristirahat di balik rimbunnya pepohonan atau semak bambu. Suara nyaringnya juga menjadi cara untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok dan mempertahankan wilayah. Sayangnya, keberadaan Tarsius lariang kini semakin terancam akibat hilangnya hutan. Melindungi hutan Sulawesi berarti ikut menjaga agar Tarsius lariang tetap lestari untuk generasi mendatang. Maleo. Kalau kebanyakan burung mengerami telurnya sampai menetas, burung maleo justru melakukan hal yang sangat berbeda. Burung endemik Indonesia yang hanya hidup alami di Pulau Sulawesi ini memanfaatkan panas alam untuk menetaskan telurnya, tanpa perlu mengerami seperti burung pada umumnya. Maleo memiliki tubuh berwarna hitam dengan perut merah muda, kaki yang kuat, serta tonjolan seperti helm di atas kepalanya yang membuat penampilannya sangat khas. Meski ukurannya tidak terlalu besar, burung ini mampu menghasilkan telur berukuran sangat besar. Bahkan bisa mencapai 5 kali lebih besar dibanding telur ayam. Makanan utama maleo adalah buah-buahan yang jatuh ke tanah. Saat musim bertelur tiba, sepasang maleo akan berjalan jauh menuju pantai berpasir atau kawasan yang memiliki sumber panas bumi. Mereka menggali lubang sedalam sekitar 1 meter, lalu mengubur telurnya agar hangat secara alami oleh panas matahari atau panas dari dalam bumi. Setelah itu, induknya pergi dan tidak pernah kembali untuk merawat anaknya. Hebatnya lagi, ketika menetas, anak maleo langsung menggali jalan keluar dari dalam tanah, kemudian mampu berlari dan bahkan terbang dalam waktu singkat tanpa bantuan induknya. Sayangnya, populasi maleo terus menurun akibat perburuan telur dan hilangnya habitat hutan. Padahal, burung unik ini merupakan salah satu satwa endemik Indonesia yang tidak dapat ditemukan hidup liar di negara lain. Menjaga hutan Sulawesi berarti ikut menjaga kelangsungan hidup salah satu burung paling istimewa di dunia. Anoa. Kalau sekilas melihatnya, mungkin kamu mengira ini anak kerbau. Padahal, hewan ini adalah mamalia endemik Indonesia yang hanya hidup alami di Pulau Sulawesi dan beberapa pulau di sekitarnya.
Meski dijuluki sebagai kerbau terkecil di dunia, anoa tetap memiliki tanduk tajam dan tenaga yang tidak bisa dianggap remeh. Terdapat dua spesies anoa, yaitu anoa dataran rendah dan anoa gunung. Keduanya memiliki tubuh yang relatif kecil dengan tinggi sekitar 70 hingga 100 cm. Ukurannya yang mungil justru membantu anoa bergerak lincah di hutan lebat yang menjadi habitatnya. Anoa merupakan hewan herbivora. Makanan favoritnya adalah daun muda, rumput, pucuk tanaman, buah-buahan yang jatuh ke tanah, serta berbagai jenis tumbuhan hutan. Mereka juga sering mendatangi sumber air atau kubangan lumpur untuk minum, mendinginkan tubuh, sekaligus melindungi kulitnya dari serangga. Berbeda dengan kerbau yang hidup berkelompok, anoa lebih senang hidup menyendiri atau hanya bersama pasangannya. Hewan ini juga dikenal sangat pemalu dan akan menghindari manusia. Namun jika merasa terancam, anoa dapat menyerang menggunakan tanduknya yang tajam untuk mempertahankan diri. Sayangnya, populasi anoa terus menurun akibat perburuan liar dan hilangnya habitat karena pembukaan hutan. Bahkan, kedua spesies anoa kini berstatus terancam punah. Padahal, mamalia unik ini merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang tidak bisa ditemukan hidup liar di negara lain. Melindungi hutan Sulawesi berarti ikut menjaga kelangsungan hidup kerbau terkecil di dunia ini untuk generasi mendatang. Babi rusa. Tahukah kamu, Indonesia memiliki hewan unik yang tidak bisa ditemukan secara alami di belahan dunia lain, yaitu babi rusa. Satwa endemik Sulawesi ini memiliki penampilan yang sangat khas, dengan taring panjang yang melengkung menembus moncongnya. Meski terlihat menyeramkan, babi rusa sebenarnya adalah hewan pemakan buah-buahan, daun, jamur, dan tumbuhan hutan. Babi rusa hidup di hutan hujan tropis, rawa, hingga dekat aliran sungai. Mereka berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan membantu menyebarkan biji-bijian dari buah yang mereka makan. Sayangnya, keberadaan babi rusa kini semakin terancam akibat perburuan liar dan hilangnya habitat karena pembukaan hutan. Saat ini, babi rusa telah berstatus terancam punah sehingga perlindungan terhadap satwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga hutan dan menghentikan perburuan liar, kita ikut memastikan babi rusa bukan hanya kebanggaan Sulawesi, tetapi juga warisan alam Indonesia yang harus kita lestarikan. Elang Jawa. Tahukah kamu? Elang Jawa merupakan salah satu burung pemangsa paling langka di Indonesia dan menjadi simbol kebanggaan bangsa. Burung ini hanya dapat ditemukan di hutan-hutan Pulau Jawa, sehingga disebut sebagai satwa endemik. Penampilannya sangat khas dengan jambul panjang yang menjulang di atas kepalanya, membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Elang Jawa berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan memangsa hewan-hewan kecil seperti tikus, reptil, dan burung. Kehadirannya menjadi tanda bahwa hutan masih dalam kondisi yang sehat. Namun sayangnya, populasi elang Jawa terus menurun akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan hilangnya habitat karena penebangan hutan. Karena itulah, elang Jawa kini berstatus terancam punah dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Melindungi elang Jawa berarti menjaga kelestarian hutan yang menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup lainnya. Mari bersama-sama menjaga alam Indonesia, karena ketika elang Jawa tetap terbang bebas di langit, itu menjadi pertanda bahwa hutan kita masih hidup dan tetap lestari. Kura-kura lote. Di sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur, hidup salah satu makhluk paling unik di dunia. Ini adalah kura-kura leher ular Pulau Rote. Tidak seperti kura-kura pada umumnya yang menyembunyikan kepala ke dalam tempurung, kura-kura ini memiliki leher yang sangat panjang menyerupai ular. Karena ukuran lehernya yang tidak biasa tersebut, mereka harus melipat lehernya ke samping tempurung saat ingin berlindung dari ancaman. Satwa endemik kebanggaan Indonesia ini menghuni kawasan danau air tawar dan rawa-rawa di Pulau Rote. Sayangnya, keberadaan mereka kini berada dalam bahaya besar. Alih fungsi lahan basah menjadi area pertanian, serta maraknya perburuan liar untuk perdagangan hewan peliharaan eksotis membuat populasi mereka merosot tajam. Organisasi internasional bahkan telah menetapkan status mereka sebagai kritis, atau selangkah lagi menuju kepunahan total di alam liar. Kini, berbagai upaya penangkaran dan pelepas liaran kembali ke alam sedang gencar dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Menjaga kelestarian habitat mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita lebih peduli dan menjaga ruang hidup mereka, agar generasi masa depan masih bisa melihat langsung keunikan satwa asli Indonesia ini. Komodo. Di balik keindahan Kepulauan Nusa Tenggara, hiduplah sang predator purba yang merajai daratan. Inilah komodo.
kadal terbesar di dunia yang telah bertahan melintasi zaman. Dengan panjang mencapai 3 meter dan berat lebih dari 100 kilogram, makhluk ini adalah perwujudan nyata dari naga di dunia nyata yang melegenda. Sebagai pemburu puncak, Komodo dibekali senjata yang sangat mematikan. Mereka tidak hanya mengandalkan gigi tajam dan kekuatan fisik, tetapi juga air liur yang penuh bakteri berbahaya serta kelenjar racun di rahang bawahnya. Sekali gigitan sudah cukup untuk melumpuhkan mangsa besar seperti rusa atau kerbau secara perlahan dalam hitungan hari. Namun, di balik kegarangannya, satwa endemik kebanggaan Indonesia ini sedang menghadapi ancaman serius. Perubahan iklim yang menaikkan permukaan air laut, serta menyusutnya habitat asli membuat ruang gerak mereka semakin sempit. Melindungi komodo bukan sekadar menjaga satu spesies, melainkan merawat warisan sejarah bumi yang tersisa di Nusantara.